Selamat petang pemirsa, inilah Wanyus Sore. Wanyus Sore kali ini akan merangkum berita mengenai Timnas Indonesia dipastikan melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah Bahrain takluk 0-2 dari Arab Saudi pada Jumat 6 Juni 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil ini membuat perolehan poin Bahrain tak mungkin lagi mengejar Indonesia yang kini mengoleksi 12 poin. Informasi lainnya pemirsa, kesehatan Presiden ke-7 Joko Widodo tengah menjadi sorotan publik setelah munculnya bercak merah kehitaman di wajahnya. Ajudan Jokowi Kompol Syarif Fitriansyah pada Kamis 5 Juni mengatakan Jokowi mengalami alergi kulit setelah pulang dari Vatikan. Pemirsa, inilah Wanyus Sore selengkapnya. Timnas Indonesia dipastikan melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai Bahrain kalah 0-2 dari Arab Saudi dalam laga yang digelar di Stadion Nasional Bahrain Rifah Jumat 6 Juni 2025 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Kekalahan tersebut membuat Bahrain tidak lagi mampu mengejar perolehan poin Timnas Indonesia. Saat ini Bahrain baru mengumpulkan 6 poin dari 9 laga, angka yang tak bisa menyamai poin Garuda yang sudah mengoleksi 12 poin dari jumlah pertandingan yang sama. Cina yang juga memiliki 6 poin telah lebih dulu tersingkir. Dengan hanya satu pertandingan tersisa, Bahrain resmi menyusul Cina dan dipastikan gagal melaju ke fase selanjutnya. Dalam pertandingan melawan Arab Saudi, Bahrain tertinggal lebih dulu melalui gol Musab Al-Juwair pada menit ke-16. Tuan rumah berusaha keras menyamakan kedudukan, termasuk lewat peluang emas Muhammad Marhud di menit ke-68, namun gagal dimaksimalkan. Alih-alih mencetak gol balasan, gawang Bahrain kembali jebol pada menit ke-78 melalui sepakan Abdurrahman Al-Obud. Skor 2-0 untuk kemenangan Arab Saudi bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini memastikan Indonesia melangkah ke ronde keempat kualifikasi, menjaga asa untuk tampil di Piala Dunia 2026. Tiongkok dilaporkan siap mengirimkan jet tempur siluman J-35A generasi berikutnya ke Angkatan Udara Pakistan dalam beberapa bulan mendatang. Hal itu untuk pengembangan pertahanan penting yang akan membentuk kembali keseimbangan udara strategis Asia Selatan. Menurut pejabat senior Pakistan, gelombang pertama pesawat tempur J-35A yang dikembangkan oleh Cina dijadwalkan tiba di Pakistan segera, menandai ekspor pertama pesawat tempur generasi kelima buatan Cina ke militer asing manapun. Pilot Angkatan Udara Pakistan saat ini berada di Tiongkok untuk menjalani pelatihan dalam mengoperasikan jet tempur siluman J-35A. Namun pejabat tersebut menolak untuk mengungkapkan persyaratan pengadaan atau jangka waktu perjanjian antara Islamabad dan Beijing yang mencerminkan kerahasiaan tingkat tinggi seputar transfer strategis ini.
J35A dirancang sebagai platform multiperan siluman generasi kelima yang hemat biaya untuk menyaingi produk barat seperti F-35, meskipun tidak pernah dilantik oleh Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat. J35A telah berfungsi sebagai demonstran teknologi penting dan jembatan menuju pengembangan pesawat tempur siluman Cina yang lebih maju. F1 का फायदा Kondisi kesehatan Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi belakangan tengah disorot. Terdapat bercak merah kehitaman di wajah dan kulit Jokowi yang menimbulkan berbagai macam spekulasi terkait kesehatannya. Salah satu yang santer beredar adalah penyakit autoimun Stephen Johnson Syndrome atau SJS. Arju dan Jokowi, Kompol Syarif Fitriansyah membantah dugaan masalah kesehatan yang dialami ayahanda Wapres Gibran Rakabuming Raka itu. Pada Kamis, 5 Juni, ia mengatakan bahwa Jokowi mengidap alergi kulit dan bukan Stephen Johnson Syndrome. Alergi kulit tersebut dialaminya setelah kembali dari Vatikan menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Ia juga mengatakan kondisi fisik Jokowi tetap bugar dan saat ini tengah menjalani masa pemulihan. Alergi kulit Jokowi diduga dipicu oleh penyesuaian cuaca di Vatikan. Gejala alergi baru dirasakan oleh Jokowi beberapa hari setelah ia tiba di tanah air. Jokowi sebelumnya absen dalam peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Kementerian Luar Negeri Senin 2 Juni. Badan Pembimbing Ideologi Pancasila memastikan telah mengundang Jokowi, namun ia berhalangan hadir karena kondisi kesehatannya.
Puluhan supporter timnas Indonesia menjadi korban penipuan saat hendak menyaksikan langsung laga melawan Cina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Mereka gagal masuk ke stadion karena menggunakan kartu tanda pengenal wartawan palsu sebagai akses masuk. Kartu identitas media tersebut dibeli secara online melalui Facebook dengan harga Rp450.000 hingga Rp550.000. Modus pelaku adalah menjual ID wartawan palsu, bukan tiket palsu seperti kasus yang umum terjadi. Korban diarahkan untuk masuk lewat pintu khusus media, namun upaya itu gagal setelah petugas keamanan mencurigai nama media yang terdengar tidak dikenal dan tidak tercantum dalam daftar resmi. Salah satu korban, Irfan, mengaku terpaksa membeli ID palsu karena kesulitan mendapatkan tiket resmi secara online. Awalnya itu saya cari-cari tiket di Facebook Bang, terus ada yang kontak satu orang, itu katanya modusnya itu dia bilang nggak perlu DP, ntar baru masuk, pas sudah masuk baru bisa bayar. Nah itu dia gara-gara itu saya awalnya agak skeptis sih, cuman gara-gara nggak, setelah cari-cari banyak orang yang jual nggak nemu, jadi saya coba aja tadi. Terus disuruh ngumpul itu di depan Madia. Di sana awal agak curiganya itu gara-gara ngumpulnya itu di belakang pohon beringin. Di belakang pohon beringin itu banyak banget ID card-nya. Kayaknya dia bikin ID card palsu buat, dan terus itu pers. Dan katanya itu di awalnya dia bilang dia ada slotnya 500, jadi banyak banget itu. Jadi bukan tiket ya? Iya, ID ya? ID card. ID card ya? Iya benar. Lu berapa bayar? Gue bayarnya 450 Bang. 450? 450. Iya. Oke. Itu untuk satu? Satu doang. Nah. Iya, dia bikin grup WA. Nah, di grup WA itu ada berapa orang ya? Kayaknya sekitar belasan nih Bang, sekitar 17, 18. Dan nominalnya yang? Beda-beda. Ada yang, gue untungnya dapetnya kecil sih 450. Ada lagi yang 550, terus gue tanya ada yang paling gede itu 600. Ada. Jadi kayak ada satu orang itu dia pesennya 20 ID, terus ada yang belasan juga. Tertahannya gimana Mas audio pemeriksaan tiket ini sampai ketahuan ini bahwa ini palsu? Tertahan dia kan suruh masuknya itu dari sana. Terus pas masuk itu pas jalan dikit, awalnya saya ditemenin sama orangnya dia. Terus pas lagi jalan ditangkap, ditanya-tanyain. Ini ID-nya apa gitu ya? Iya. Terus ya udah ditahan lama banget di sana. Ia berharap kejadian seperti ini tidak terulang karena merugikan banyak pihak. Total lebih dari 60 supporter dilaporkan menjadi korban dari modus penipuan ini. Para korban kemudian didata oleh petugas keamanan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya pengawasan lebih ketat terhadap akses masuk area stadion. Aparat kepolisian pun akan menyelidiki pelaku penipuan dan mengusut peredarannya di media sosial. Min, sapi masih nuangin nah. Min. Sapi masih nuangin nah.
Seekor sapi mendadak masuk ke dalam Indomaret di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang pada Rabu malam. Destri Kurniawan, 20 tahun, pegawai Indomaret, menyatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 22.20 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman CCTV, terlihat sapi tersebut masuk ke dalam toko hanya dalam hitungan menit. Beruntung, tidak ada barang di dalam toko yang mengalami kerusakan. Namun sapi tersebut sempat merusak satu unit sepeda motor milik salah satu pegawai Indomaret yang terparkir di depan toko. Semalam tuh ada sapi yang masuk di Alfamart ini. Kalau untuk kejadian tuh udah tahu Pak, karena masuk pagi kan, di shift 2. Cuman kalau dilihat di video itu ada emang Pak yang masuk. Sapi itu siko apa dua yang masuk? Siko itu Pak. Siko ya. Iya. Terus masuk ke dalam ini ngacak-ngacak dah dia. Kalau di balik toko tadi tidak ada, dia cuma lihat bae. Terus sudah itu sempat lama udah masuk di toko gitu nih. Nah, kurang tahu itu kurang Pak. Tahu. Ya. Iya. Jadi masuk ke dalam sapi itu tidak ngacak-ngacak barang yang ada di dalam ini, langsung keluar. Iya, keluar tuh langsung nomor motor budak toko itu Pak. Oh, karyawan sini ya ditumbuhin motor. Apa dia kerusakan motor itu? Belum tahu, soalnya Pak toko itu ngomong motor Ahmad rusak. Ada berapa ikut motor yang rusak? Kalau budak toko cuma Siko Pak, Siko itulah. Yang lain, motor lain? Pengunjung? Lain mungkin banyak Pak, soalnya di IG itu postingnya itu wong nyari galau yang milik tokonya. Lagi soalnya ditombor motor dia kan. Berarti lagi rame toko kita pas sapi itu masuk ya? Iya Pak. Siapa belum tahu deh, pemilik sapi itu belum tahu ya? Belum tahu Pak. Belum tahu orang mana. Pemilik sapi yang sempat lepas dan masuk ke dalam Indomaret tersebut masih belum diketahui. Meski demikian, peristiwa ini sempat membuat heboh para pengunjung dan pegawai minimarket. И, конечно, Байконур – это один из ярких символов российской. Ukraina pada hari Rabu kemarin merilis rekaman baru serangan drone terhadap pangkalan udara militer Rusia. Rekaman itu menunjukkan pesawat tanpa awak penyerang yang menargetkan sejumlah pesawat pengebom strategis Rusia dan pesawat militer lainnya dalam operasi dengan nama sandi Jaring Laba-Laba. Reuters melaporkan serangan drone itu menghantam sebanyak 20 pesawat tempur Rusia. Serangan itu juga menghancurkan sekitar 10 diantaranya. Para pejabat Amerika Serikat menggambarkan serangan itu sebagai serangan yang sangat signifikan dan salah satu dari mereka memperingatkan bahwa serangan itu dapat mendorong Moskow ke posisi negosiasi yang jauh lebih keras dalam perundingan damai untuk mengakhiri perang. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam percakapan telepon bahwa Moskow harus menanggapi serangan drone serta pemboman jembatan mematikan yang Rusia salahkan kepada Kiev. И, конечно, Байконур – это один из ярких символов российской. Also joined by our great Attorney General, Pam Bondi. Thank you, Pam, being here.
For generations, this institution has served as a powerful voice for the brave men and women who risk their lives to protect communities all over our country. I'm also deeply grateful. Discussion now, very private. And Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo tampil sporty menggunakan jaket putih khas Timnas Indonesia. Diketahui, Prabowo tiba di GBK pada sekitar pukul 20.20 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangannya disambut oleh sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Anggaraka Prabowo. Mereka tampak kompak mengenakan jersey timnas saat menyambut Presiden, yang kemudian langsung menuju area tribun stadion. Sementara itu, dalam pertandingan tersebut, Timnas Indonesia sukses menaklukkan Cina dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan dicetak oleh Ole Romani melalui eksekusi penalti menjelang akhir babak pertama. Hasil ini menjadi modal penting bagi skuad asuhan Patrick Kluivert untuk menjaga peluang lolos ke putaran berikutnya dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kami seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.